Halo semuanya, kita balik lagi di tempat gua melakukan podcast investasi. Tapi bedanya kali ini gua sendirian ya, nggak ada tamu di sebelah gua. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin ini lanjutan ya dari video sebelumnya yang gua tuh ngomong kalau misalkan komoditas itu masih akan bagus di tahun ini, masih akan rally, dan sebaiknya kita avoid saham-saham consumer good. Masih banyak dari teman-teman yang nanya, bro kalau gitu komoditas masih bisa naik sampai berapa? Prospeknya masih bagus atau enggak tahun ini? Terus udah rally panjang gini masih boleh masuk atau enggak? Gue akan bahas itu semua di video ini. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Oke, kalau misalkan kita ngomongin harga komoditas yang udah rally naik tinggi, terus juga harga sahamnya udah naik, itu pasti yang jadi pertanyaan, bro, kalau gitu boleh beli gak di harga sekarang? Entry sekarang oke gak? Targetnya berapa sih? Terus perlu stop loss atau enggak? Nah, yang pertama kali perlu digarisbawahi di sini ya, teman-teman itu harus tahu kenaikan harga komoditas itu disebabkan oleh apa? Ya, kalau di video sebelumnya gue udah ngomong ya, itu karena shortage di sisi supply ya. Jadi supply-nya terbatas, jadi seolah-olah komoditas itu jadi barang langka dan harganya naik. Tapi menurut gue akan lebih bagus kalau harga komoditas itu naik karena demand yang semakin tinggi ya, permintaan semakin tinggi, harganya naik. Jadi ini tuh teman-teman harus terus pantau gitu ya, harga komoditasnya tinggi atau enggak, nanti perangnya gimana. Oh, kalau supply-nya udah mulai normal, ya kita cek lagi ya di mana seperti apa. Kalau misalkan normal ya udah, mungkin dia akan agak turun lah, mungkin ke harga-harga yang relatif lebih wajar. Mungkin kalau kita lihat di tahun 2019 atau di tahun 2021 ya kurang lebih di range itu. Dan kenapa sih harga komoditas naik? Kok harga sahamnya bisa naik gitu ya? Oke, just in case teman-teman di sini masih baru dan belum tahu. Jadi salah satu yang bisa meningkatkan earnings atau meningkatkan kinerja dari perusahaan komoditas itu adalah harga jual komoditasnya. Pastilah ya, kalau misalkan nih dia nambang batu bara, ya on average modal nambang batu bara itu kurang lebih butuh modal sekitar 70-an. Ya, artinya kalau misalkan harga jualnya udah 120, itu harusnya udah cuan gitu. Modal 70 jual 120 udah untung 50. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ya, harga batu bara naik sampai 200. Bahkan sekarang saat video ini dibuat, harga kontrak futures batu bara itu menyentuh 400. Bayangin aja, modal 70, harga jualnya 400. Itu profitnya itu bisa sebesar apa? Nah, karena ada peningkatan revenue, peningkatan earnings, maka investor itu jadi menghargai harga saham-saham komoditas itu jadi lebih premium gitu. Oh, karena dia bisa dapat cuan lebih banyak. Nah, itu adalah latar belakangnya. Tapi sekarang teman-teman harus cek lagi ya, ketika harganya naik tapi penjualannya sedikit, maka gua rasa earningsnya nggak akan terlalu berdampak signifikan lah. Ya mungkin tinggi, tapi ya kalau misalkan harganya 400 tapi nanti volume penjualannya cuma 25%, ya menurut gua akan kurang lebih sama aja gitu kayak harga batu bara di sekitar 100 gitu. Nah, tapi yang akan menyebabkan earningsnya tinggi adalah ketika harganya semakin tinggi tapi permintaannya, penjualannya juga semakin tinggi. Nah, itu yang kita cari dari emiten batubara di saat-saat ini. Nah, setelah tahu background story itu semua, pasti sekarang jadi pertanyaan, bro, kalau gitu boleh beli atau enggak nih? Kesimpulannya gimana? Oke, mungkin gue bisa kasih gambaran, tapi tetap ya, keputusan nanti kalian harus cek sendiri, kalian harus analisa sendiri, tapi mungkin dengan nonton video ini kalian bisa dapat tambahan insight gitu ya. Nah, menurut gue ya, kita bisa hitung valuasi, oke? Valuasi perusahaan, oke, gue ambil contoh batu bara. Mungkin bukan lebih ke arah trading ya, tapi ini lebih ke arah investasi jangka menengah. Ini masih cukup oke atau enggak? Biasanya pertama gue akan hitung valuasi. Ya, valuasinya gimana? Oke, untuk batu bara biasanya itu gua pakai PE ya, karena gua tuh ngitung earnings dia berapa, dia bisa menghasilkan profit berapa, lalu nanti dibagikan jadi dividen. Ya, biasanya dividennya berapa? Karena dividen itu kan akan tergantung dari earnings ya. Semakin earningsnya tinggi, lalu dividen payout ratio nanti ditentukan pas ROPS, dan dividen yang kita terima juga bisa jadi besar. Nah, makanya gua tuh suka ngitung perusahaan batubara ini pakai PE. Ya, PE yang biasa gue ambil itu range-nya antara 10 sampai 15. Ya, konservatifnya 10, mungkin agresifnya tuh di 15, itu optimis banget. Oke, let's say lah kita akan pakai rata-rata lah ya, dari antara 10 sampai 15, tengah-tengahnya mungkin gue akan pakai 12. Ya, jadi PE-nya itu 12.
So, nanti valuasinya ini akan tergantung dari earnings per share yang bisa dihasilkan. Ya, jadi nanti gampang lah ya rumusnya, teman-teman bisa nonton juga. Gue pernah bikin video gitu ya, menghitung harga wajar menggunakan PI rata-rata gitu ya. Artinya kalau misalkan nanti earnings-nya sekian, ya teman-teman kaliin aja sama PI-nya 12. Dan gue akan pakai contoh gitu ya, ITMG sama Adaro. Tapi disclaimer on ya, ini cuma contoh. Jadi teman-teman perlu adjust lagi ya hitungannya. Mudah-mudahan ini bisa ngasih gambaran singkat lah ya di awalnya. Nah, sebenarnya saham batubara ini gue cukup suka ya. Kalau kalian nonton ngikutin diskusi investasi dari awal tuh, gue udah banyak banget bahas saham batubara. Dan gue suka banget saham batubara karena dividennya itu gitu loh. Dan menurut gue, kita masih akan cukup tergantung sama batubara. Ya mungkin sekarang udah ngomong green energy, renewable energy, tapi menurut gua nggak bisa secepat itu. Tetap kita akan butuh batubara. Oke, sekarang kita masuk ke study case-nya ITMG gitu ya. Dan gue buka contekan dulu ya. Jadi ITMG itu earnings-nya full year ya 2021, EPS-nya aja kita langsung masuk aja ke EPS. Itu tuh dia di 0,42 dolar ya per share. Kalau kita kaliin sama kurs 14.500, artinya earnings per share itu di sekitar 6.090. Nah, kalau misalkan kita pakai rumus gitu ya, penghitungan pakai PI yang tadi, yang 12 kali, yang rata-rata loh, ya ini 10 sampai 15 nih, gue ambil tengah-tengah lah ya, moderat lah 12. Berarti 6.090 dikali 12. Ya, EPS dikali PI yang mau gue pakai 12. So, menurut gue harga wajarnya kalau kita pakai rumus yang tadi itu ada di sekitar Rp73.000. Yes, per lembar 73.000. Sekarang harga ITMG itu masih di sekitar 29.000 sampai 30.000. Yang artinya kalau targetnya 73.000 itu masih beggar, ya masih bisa potensi profit 100% gitu ya, masih bisa double, bahkan lebih gitu. Nah, itu dengan harga batubara, catatan ya, harga batubara di tahun 2021 yang mungkin masih di bawah 200 lah rata-ratanya. Nah, sekarang kalau misalkan di tahun 2022 harganya 400. Ya, artinya itu bisa double lagi dari tahun 2021. Mungkin nanti bisa 140.000, 73.000 kali 2, karena harga batubaranya double, gitu ya. Itu hitungan sederhananya, tapi dengan asumsi harga batubaranya itu bisa bertahan di harga 400. Ya, double dari tahun 2021. Tapi seandainya nanti turun, ya mungkin kita harus adjust lagi, harganya nggak segitu. Tapi oke lah, kita pakai rata-rata aja. Anggap aja ya, 400 ini tuh cuma karena panik, karena perang gitu. Nanti kalau misalkan udah mulai stabil lagi, ya mungkin harga batubaranya akan di bawah 200 atau sekitar 200-an gitu. So, menurut gua pakai perhitungan harga di tahun 2021 itu cukup fair gitu ya. Jadi targetnya sementara ini gua hitung ITMG mungkin di sekitar 70 ribuan gitu, 60 sampai 70 ribu lah. Kalau teman-teman mau pakai margin of safety ya kurangin aja gitu, mungkin di sekitar 40 ribu atau 50 ribu. Yang menurut gua upside masih sangat menarik gitu ya kalau lihat harga sekarang 30 ribuan. Ke 40 ribu aja itu udah 30%, udah sangat-sangat cuan lah gitu, dalam satu tahun bisa dapat 30% ya bagus gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman catat. Teman-teman harus ngikutin harga batu baranya itu berapa, terus penjualannya dia berapa, ujung-ujungnya earningsnya berapa. Di perhitungan gue sekarang, gue pakai earningsnya itu di 6.090 per lembar saham. Ketika nanti di tahun 2022 ternyata EPS-nya lebih tinggi, maka wajar kalau misalkan nanti ITMG dihargai lebih mahal. Ya makanya sekarang ini kita lihat, oh ITMG udah 29.000, 30.000, udah nggak semurah kayak dulu, mungkin 14.000, kita lumayan lama gitu ya lihat. Dan gue bahas mungkin masih di harga belasan ribu. Nah sekarang di harga 30.000 ini masih banyak fund besar ya yang beli ITMG. Even di harga yang cukup premium menurut gua sekarang. Nah, menurut gua ini juga karena mereka menghitung ya forecast masa depan, growth-nya itu di tahun 2022, 2023 itu bisa sebesar apa. Itu yang dilihat oleh fund-fund besar. Oke, sekarang masuk ke Adaro. Kurang lebih sama ya, gua pakai PI-nya itu 12. Kalau kita lihat EPS-nya di full year 2021, Adaro itu 0,029 dolar. Atau itu di sekitar Rp420 kalau kita pakai kurs 14.500. So, Rp420 kali 12. Itu artinya harga wajarnya ya dengan earnings di 2021 itu di 5.040. Makanya sekarang Adaro di 2.900, 3.000-an, itu masih banyak fund yang mau masuk. Itu upside-nya dari 3.000 ke 5.000. Itu masih gede banget, masih 60%-an gitu. Nah, itu sangat-sangat menarik ya menurut gua. Makanya
ya kita harus bisa lihat, bisa ngitung valuasi menggunakan forecast gitu ya, di masa depan akan seperti apa, karena itu yang dipakai oleh fund manager, dan sudut pandangnya pasti akan berbeda ya, tapi nanti di tengah jalan mereka tuh pasti akan evaluasi, oh oke atau enggak nih kita pakai earnings yang di tahun 2021, kalau misalkan nanti perlu adjust, perlu kasih diskon, ya udah mungkin mereka akan TP bertahap, mungkin nggak nunggu 5.000, TP di sekitar 4.000-an gitu. Makanya ini harus dilihat terus gitu progresnya seperti apa. Tapi secara keseluruhan ya, menurut gua di tahun 2022 bahkan sampai 2023 komoditas ini masih akan menarik ya, terutama coal. Dan satu lagi pastinya mungkin karena gua ini suka trading juga dan gua pakai technical analysis, so untuk entry-nya selain dari sisi fundamental, ngitung harga wajar, pakai margin of safety, gue juga pasti akan hitung teknikalnya seperti apa. Kalau misalkan udah dekat-dekat support, kira-kira support kuat, demand area, mungkin gue akan entry di area-area itu. Dan pastinya untuk entry, nanti trading plan-nya gimana, investment plan-nya gimana. Nah, teman-teman boleh ya follow Instagram-nya Diskusi Investasi di @diskusi.investasi. Karena gua pastinya ya, karena bikin postingan atau bikin konten di Instagram tuh relatif lebih gampang dibanding YouTube. Pasti gua akan lebih update di sana duluan ya, lebih cepat dibanding di YouTube. Makanya jangan lupa di follow @diskusi.investasi buat dapetin insight tambahan. Kira-kira nanti kapan nih momen yang tepat untuk masuk ke emiten komoditas supaya bisa dapat profit yang lebih maksimal. So, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.